Di sini saya akan coba untuk menjelaskan sedikit tentang cara mengerjakan soal nomor 1. Oke, untuk menunjukkan bahwa determinan merupakan suatu homomorfisme grup, jadi yang pertama kita perlu tunjukkan dulu bahwa nanti determinan itu sebuah fungsi atau bukan. Jadi yang pertama itu kita tunjukkan dulu kalau determinan merupakan sebuah fungsi. Jadi yang pertama kita ambil sembarang dua matriks M dan N, dia anggota A, dengan matriks M itu sama dengan matriks N. Nanti akan dibuktikan apabila M sama dengan N, maka determinan M itu akan sama dengan determinannya N. Jadi untuk buktinya, yang pertama kita buat pengertian dulu terkait matriks M dan matriks N-nya. Matriks M elemen A, artinya entry-entry dari matriks M itu seperti ini. Untuk suatu X1, Y1, Z1, dan W1 anggota bilangan real, dan X1 dikali W1 dikurangin Y1 kali Z1 itu tidak sama dengan 0. Nah, untuk yang matriks N juga sama. Matriks N anggota A, artinya N sama dengan X2, Y2, Z2, W2 untuk suatu X2, Y2, Z2, dan W2 bilangan real, dan X2, W2 dikurangin Y2, Z2 itu tidak sama dengan 0. Jadi kita tahu kalau dua matriks dikatakan sama jika dan jika komponen-komponen atau entry-entry yang seletak itu nilainya sama. Jadi komponen di baris 1 kolom 1 pada matriks N akan sama dengan komponen baris 1 kolom 1 di matriks M. Nah, karena M sama dengan N, artinya X1 sama dengan X2, Y1 sama dengan Y2, Z1 sama dengan Z2, dan W1 sama dengan W1 sama dengan W2. Nah, lalu kita tentukan dulu determinan untuk matriks M. Jadi, determinan untuk matriks M itu X1 dikali W1 dikurangi Y1 dikali Z1. Nah, karena di atasnya sudah kita tuliskan tadi kalau X1 sama dengan X2 dan seterusnya, jadi untuk setiap nilai yang ada di sini bisa kita substitusikan. Jadi yang X1 kita substitusi dengan X2, W1 kita substitusi dengan W2, Y1 kita substitusi dengan Y2, Z1 kita substitusi dengan Z2. Nah, dari persamaan yang ini kita tahu kalau X2, W2 dikurangin Y2, Z2 itu merupakan determinan dari matriks M. Nah, karena determinan M ini sama dengan determinan N, determinan merupakan fungsi. Jadi untuk membuktikan determinan fungsi itu seperti itu. Setelah kita membuktikan bahwa determinan merupakan suatu fungsi, kita akan melanjutkan dengan membuktikan bahwa determinan itu merupakan suatu homomorfisme grup. Ya, selanjutnya kita mau membuktikan bahwa determinan merupakan suatu homomorfisme grup. Jadi, determinan itu merupakan suatu homomorfisme jika dan hanya jika untuk setiap M dan N anggota himpunan A yang dilengkapi dengan operasi perkalian, determinan matriks M dikali N itu akan sama dengan determinan matriks M dikali determinan matriks N yang ini. Nah, selanjutnya ambil sembarang matriks P dan matriks Q anggota A. Artinya, matriks P sama dengan A1, B1, C1, D1 untuk suatu A1, B1, C1, dan D1 bilangan real, dan A1, D1 dikurangi B1, C1 tidak sama dengan 0. Demikian juga untuk yang matriks Q. Nah, akan kita buktikan kalau apakah determinan matriks P dikali Q akan sama dengan determinan matriks P dikali determinan matriks Q. Ya, kita lanjut. Jadi yang pertama, awal mulanya dari determinan matriks P dikali Q. Jadi, determinan matriks P dikali Q itu sama dengan determinan matriks A1, B1, C1, D1 dikali matriks A2, B2, C2, D2. Nah, lalu kita kalikan dulu untuk yang dua matriks ini sehingga diperoleh matriks yang seperti ini.
Lalu karena ini merupakan matriks 2 kali 2, determinannya bisa dituliskan seperti ini. A1 dikali A2 ditambah B1 kali C2 dikali C1 B2 ditambah D1 D2 dikurangi A1 B2 ditambah B1 D2 dikali C1 A2 tambah D1 C2. Nah, berikutnya kita lakukan sifat distributif karena ini semua merupakan bilangan real. Jadi untuk yang perkalian ini dan ini menjadi baris yang dituliskan di atas ini. Lalu untuk yang bawahnya menjadi yang seperti ini. Nah, langkah berikutnya, negatif 1 yang ada di sini kita distributifkan ke semua bilangan yang ada di dalam kurung sehingga jadi seperti ini. Berikutnya akan kita lakukan sifat komutatif karena ini merupakan bilangan real, jadi kita bisa melakukan sifat komutatif. Jadi kita komutatifkan sehingga menjadi seperti ini. Jadi setelah dilakukan sifat komutatif, bisa dilakukan sifat asosiatif karena ini merupakan bilangan real. Jadi kita kelompokkan yang A1 A2 D1 D2 dengan A1 B2 C2 D1 menjadi seperti ini. Lalu kita kelompokkan setiap dua-dua seperti ini menjadi seperti ini. Nah, lalu di sini untuk yang baris yang bagian atas, yang A1 A2 D1 D2 dikurangi A1 B2 C2 D1 ditambah B1 B2 C1 C2 dikurangi A2 B1 C1 D2 itu kita biarkan seperti itu dulu, lalu kita kerjakan yang bagian bawah atau yang ini. Itu karena dua bilangan ini sama, ini dan ini sama, lalu ini dan ini sama, kalau kita kurangkan hasilnya akan menjadi 0. Nah, karena 0 merupakan elemen identitas penjumlahan di bilangan real, hasilnya tinggal yang ini. Nah, lalu kita gunakan sifat distributif lagi. Untuk yang bagian ini, kita distributifkan A1 dan D1, sehingga menjadi A1 D1 dikali A2 D2 dikurangin B2 C2, ditambah yang bagian ini kita distributifkan B1 dan C1, sehingga menjadi B1 C1 B2 C2 dikurangi A2 D2. Lalu selanjutnya di sini kita distributifkan negatif 1. Negatif 1-nya kita dalam tanda petik keluarkan sehingga bisa menjadi B1 C1 dikali negatif 1 dikali negatif B2 C2 ditambah A2 D2. Untuk yang bagian kanan ini tetap, bagian kiri ini tetap sama. Ya, selanjutnya kita kalikan B1 C1 dengan negatif 1 sehingga menjadi yang awalnya tandanya positif menjadi negatif, negatif B1 C1, lalu kita lakukan sifat komutatif di bagian ini sehingga menjadi A2 D2 dikurangi B2 C2. Untuk yang bagian kiri tetap sama. Oke, karena ada bentuk A2 dikali D2 dikurangi B2 C2 di sini dan di sini, kita bisa menggunakan sifat distributif lagi. Menjadi seperti ini, A1 D1 dikurangi B1 C1 dikali A2 D2 dikurangi B2 C2. Nah, padahal kita tahu kalau A1 D1 dikurangi B1 C1 merupakan determinan dari matriks P. Lalu A2 D2 dikurangi B2 C2 merupakan determinan dari matriks Q. Jadi, bentuk ini sama saja dengan determinan matriks P dikali determinan matriks Q, yang akan sama dengan yang ruas kanan. Nah, karena sudah terbukti bahwa determinan matriks P dikali Q sama dengan determinan matriks P dikali determinan matriks Q, dan itu merupakan fungsi, jadi terbukti bahwa determinan merupakan suatu homomorfisme. Ya, jadi untuk latihan ini cukup sekian, mohon maaf kalau ada kesalahan, terima kasih.